Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan hari ini kita masih pada bab yang ke-44, yaitu babu tauqiril ulama wal kibar wa ahlil fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim. Memuliakan, menghormati, mengagungkan para ulama, ahlul ilmi. Tentunya yang dimaksud dengan ahlul ilmi di sini adalah ilmu syariah, ya. Jadi al ilmu bi kitabillah wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berilmu maksudnya di sini adalah yang paham dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang harus dimuliakan, dihormati dan diagungkan juga adalah al-kibar. Biasanya kalau kata al-kibar itu maknanya bisa kibar fil ilmi wa kibar fisin. Jadi tua secara ilmu, tapi ilmunya tadi sudah disebutkan. Berarti al-kibar di sini maksudnya adalah al-kibaru fisin, orang tua, orang sepuh. Kemudian wa ahlul fadli, orang-orang yang memiliki keutamaan, seperti misalnya orang-orang yang memiliki keilmuan dalam ilmu dunia, ilmu duniawi, tapi yang tentunya memberikan manfaat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain dimuliakan, selain dihormati dan diagungkan juga taqdimihim ala ghairihim. Dikedepankan, diutamakan. Jadi sebelum yang lain, utamakan dulu yang tiga ini. Ahlul ilmi, kemudian al-kabir, kemudian ahlul fadli. Utamakan mereka. Kemudian apa? Raf'i majalisihim. Mengangkat, meninggikan kedudukannya. Ya. Karena kedudukan mereka tidak sama sebagaimana ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kemudian yang keempat adalah izhari martabatihim, menampakkan kedudukannya. Jadi ditunjukkan bahwa mereka itu memang lebih mulia daripada yang lainnya. Mereka itu memang Allah muliakan dibanding dengan yang lainnya. Makanya ada hadis yang mengatakan apa? Al-barakatu ma'al kibar, ma'akibarikum. Jadi keberkahan itu bersama orang tua, baik yang tua tadi dalam ilmunya ataupun dalam umurnya. Jadi ini diperhatikan dalam ajaran kita. Nah, hadis yang pertama yang kemarin sudah dijelaskan itu terkait dengan imamah, terkait dengan posisi imam dalam sholat berjamaah. Maka yang didahulukan bukan yang datang pertama, tapi adalah yang berilmu dulu, orang yang paling paham agama Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada, ya, maka selanjutnya apa? Orang yang paling dulu hijrah, ya, paling dulu hijrah. Kemudian orang yang paling dulu hijrah berarti ini adalah ahlul fadli, orang yang memiliki keutamaan. Kemudian kalau tidak ada berarti adalah al-kabir, orang yang lebih tua, gitu. Jadi itu urutannya, utamakan yang paham Al-Quran dan Sunnah, kemudian yang pertama, yang lebih awal hijrah, kemudian yang tua. Nah, hadis yang keduanya Imam Nawawi masih meriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat yang sama, yaitu Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari.
Qala Imam An-Nawawi wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah manakibana fis shalah wa yaqulu istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlami wan nuha summal ladzina yalunahum rawahu Muslim. Nah, jadi hadis yang kedua ini masih sama dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri. Nah, kalau yang pertama berbicara tentang posisi imam, kalau hadis yang kedua berbicara tentang posisi orang yang di belakang imam. Siapa yang harus didahulukan? Orang yang datang pertama, ya, atau ada kekhususan? Nah, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Jadi hendaknya yang setelahku di belakangku itu adalah orang yang memiliki akal, artinya sudah balik, kemudian orang yang paham tentang agama ini. Jadi jangan sampai posisi imam itu belakangnya adalah orang yang tidak paham agama, sehingga ketika nanti imamnya salah atau imamnya misalnya batal, kemudian dia bingung apa yang harus dia lakukan gitu. Nah, kalau seandainya orang yang di belakangnya adalah orang yang paham, maka dia akan langsung mengerti apa yang harus dia lakukan gitu. Nah, makanya walaupun sebenarnya sop pertama itu bagi siapapun gitu, selama dia sudah akil balik, itu adalah tempat kita untuk berlomba-lomba gitu. Jadi tempat kita untuk berlomba-lomba, siapa yang datang pertama itu berhak. Nah, tapi untuk yang di belakang imam ini didahulukan, diutamakan adalah orang-orang yang paham agama gitu. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, Abu Mas'ud Al-Badri mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW yamsahu manakibana, mengusap, ya, memegang pundak. Nah, jadi Nabi SAW meluruskan sambil memegang pundaknya, digeser-geser gitu, ya. Istau, kemudian Nabi mengatakan apa? Istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, sambil digeser, luruskan, rapatkan, dan jangan berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, maka hati kalian juga akan berselisih. Nah, di sini ada faidah bahwa ketika kita berbeda secara zohir, itu bisa menimbulkan perbedaan hati. Jadi perbedaan batin, perbedaan hati itu bisa terjadi kalau perbedaan zohirnya, kalau zohirnya berbeda. Nah, makanya dalam agama kita dilarang kita untuk bertasyabuh. Tasyabuh itu apa? Menyerupai lawan jenis. Tidak boleh menggunakan pakaian perempuan, menggunakan aksesoris perempuan, sendal perempuan, itu tidak boleh. Karena yang nampak itu bisa jadi sesuai dengan yang zohir, yang zohir sesuai dengan yang batin gitu. Nah, kemudian juga kita tidak boleh menyerupai orang-orang kafir gitu, mengikuti orang-orang Nasrani, mengikuti orang-orang Yahudi. Kemudian juga kita tidak boleh mengikuti hewan, cara makan hewan misalnya, ya. Kemudian cara tidak boleh mengikuti hewan. Kemudian juga kita tidak boleh mengikuti setan. Ya, makanya kebiasaan setan makannya dengan tangan kiri. Makanya kita tidak boleh menyerupai. Karena ketika zohirnya berbeda, maka itu bisa menjadi penyebab hatinya pun berbeda. Makanya Nabi SAW mengatakan di sini, istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jadi jangan sampai berbeda, berselisih. Softnya harus rapih, rata gitu. Dan Nabi SAW di sini meluruskan dengan apa? Yamsah manakibana, memegang, mengusap pundak-pundak kami. Kemudian ini yang menjadi syahid tadi, Nabi SAW mengatakan liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Jadi yang hendaknya berada di belakangku itu
adalah orang yang akil balik dan paham agama, memiliki kecerdasan, memiliki pemahaman terhadap agama ini. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Nah, jadi dari hadis ini jelas Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan bagi siapa? Bagi orang yang berilmu, bagi orang yang paham agama. Seandainya orang yang berilmu, orang yang paham agama, paham Al-Quran dan Sunnah itu tidak memiliki keutamaan, maka Nabi SAW tidak akan memberikan kesempatan ini, tidak akan memberikan keutamaan ini. Nah, jadi ini yang diperintahkan oleh Nabi. Nah, makanya hendaknya kita juga memuliakan para ulama, menghormati mereka, ya. Tapi ingat, ini banyak yang salah memahami. Ketika di sini ada bab, misalnya Imam Nawawi membawakan ini untuk mengagungkan para ulama, memuliakan, menghormati, tapi mereka berlebihan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengikuti apapun yang disampaikan oleh gurunya, walaupun itu menyelisihi syariat. Ini juga salah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan apa? La tatruni kama atorotin nasoro Isa bin Maryam. Jadi jangan engkau mengagungkan aku berlebih-lebihan sebagaimana orang Nasrani mengagungkan Isa. Imam Abu Hanifah pernah mengatakan apa? Bahwa Imam Malik mengatakan al-qaulu qad yukbalu wa qad yurad illa sahibah hadzal qabr. Jadi perkataan itu bisa diambil, bisa ditolak kecuali sahibu hadzal qabr, sambil menunjuk kepada makam Nabi SAW, kecuali Nabi SAW. Maka kalau apa yang disampaikan oleh Nabi itu tidak boleh ditolak, harus diterima. Tapi kalau selain Nabi bisa diterima, bisa tidak diterima. Kemudian Imam Abu Hanifah pernah mengatakan idza shahhal hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu mazhabku. Itu. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan yang kurang lebih sama. Artinya jangan sampai kita dengan niat mengagungkan, dengan niat memuliakan satu ulama, kemudian kita mengkultuskan ulama tersebut. Seakan-akan dia tidak pernah salah, seakan-akan apa yang disampaikannya semuanya benar. Tidak, karena tidak ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Sehingga apa yang disampaikannya, apa yang dilakukannya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi tetap kita diperintahkan untuk memuliakan dan mengagungkan para ulama, orang tua, dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Terutama tadi dalam posisi sholat kita, dalam imam dan siapa yang di belakang imam. Nah, nanti dalam hal-hal lainnya akan dijelaskan dalam hadis berikutnya. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi jamaah yang hadir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'atuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.